Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sudarsono di Literasi Media, kreasi konten video dari Zoom menggunakan OBS. Baik, di sesi-sesi sebelumnya kita sudah melakukan instalasi software-software yang kita butuhkan. Kemudian kita juga sudah menyeting OBS dan Zoom. Setelah itu kita juga sudah membuat user interface atau tampilan di OBS-nya agar nanti tampil di Zoom-nya. Baik, pada bagian ini kita akan langsung mulai implementasi bagaimana cara mengontrol untuk tampilan di Zoom-nya menggunakan OBS. Baik, di sini saya sudah membuka OBS saya, kemudian saya juga sudah membuka Zoom Meeting, di mana di Zoom Meeting ini sudah ada 3 partisipan termasuk dengan saya. Nah, selanjutnya hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita cek dahulu untuk audionya. Apakah audio kita dari OBS masuk ke Zoom atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal masuk ke setting. Kemudian cek di audio, saya akan mencoba audio supaya masuk ke Zoom-nya, saya pakai mikrofon. Nah, kebetulan saya menggunakan mixer yang digital, jadi saya pilih mixer saya. Nah, kemudian klik play, kemudian klik OK. Nah, di sini mikrofon saya sudah ada indikatornya, sudah berjalan, tetapi di Zoom sini dia masih belum keluar indikatornya. Nah, cara mengeceknya kita bisa lakukan ini ke audio setting. Kemudian kita cek di sini suara kita sudah masuk atau belum. Kalau di sini indikatornya masih kosong saja seperti ini, berarti suara kita belum masuk. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke audio sini, kemudian kita klik yang gambar gerigi seperti ini, kemudian kita pilih Advanced Audio Properties. Nah, di sini mikrofon saya masih monitor off. Nah, di dashboard saya juga masih monitor off. Nah, ini kita rubah menjadi monitor and output. Nah, begitu juga untuk yang audio monitornya. Nah, untuk yang mononya diusahakan di checklist. Nah, mono ini gunanya adalah supaya audio kanan dan kiri atau speaker kanan dan kiri dia masuk atau suaranya sama. Kalau misalnya kita pakai yang stereo seperti ini, otomatis nanti dia hanya sebelah saja, sebelah kanan atau sebelah kiri saja yang keluar suaranya. Nah, kalau di sini dia sebelah kiri saja. Nah, ini kita checklist saja supaya sebelah kanan dan sebelah kirinya dia mengeluarkan audio yang sama. Kemudian ini kita close. Nah, kita kembali lagi ke Zoom yang ada di kita. Nah, ini terlihat indikatornya sudah naik turun, berarti otomatis suara saya sudah masuk ke Zoom-nya. Jadi, kalau misalnya indikatornya sudah bermain seperti ini, ketika saya bersuara, otomatis audio saya sudah masuk ke Zoom Meeting. Nah, untuk mematikan ini, kita cukup dengan klik saja ini, sampai dia gambar speakernya dia kali. Kemudian, nah di sini untuk audio ketika ada orang lain berbicara, atau ada suara di Zoom meetingnya, otomatis nanti indikator ini akan berubah naik turun. Nah, untuk levelnya ini kita sesuaikan saja, diusahakan jangan sampai masuk ke warna merah. Karena biasanya kalau misalnya sampai masuk ke warna merah, dia suaranya akan kurang enak. Jadi dia terlalu over. Jadi diusahakan indikator ini hanya sampai maksimal di warna kuning sini. Diusahakan juga di warna hijau saja. Nah, ini kita bisa atur-atur nanti sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya ada suara yang terlalu besar, diusahakan ini tinggal kita kecilkan saja. Nah, saya biasanya makanya 20 disable. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan audio dari OBS ke Zoom-nya. Atau begitu juga sebaliknya, dari Zoom ke OBS-nya.
Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat live streaming di YouTube dengan memasukkan serial key-nya. Caranya kita ke setting, kemudian kita masuk ke stream key-nya, kemudian use stream key-nya. Nah, di sini sudah ada stream key-nya yang pernah saya kopikan. Nah, untuk live streaming di YouTube-nya, untuk masuk ke YouTube channel kita bisa buat untuk live streamingnya, kemudian kita pilih yang live streaming. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di sini untuk judul kita bisa edit. Caranya tinggal edit. Nah, di sini kita bisa ubah judulnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita bisa tambahkan deskripsi. Kemudian untuk tipenya, nah di sini kita ada beberapa tipe, ada pribadi, tidak publik, atau publik. Nah, bedanya kalau pribadi ini biasanya ini hanya pemilik akun saja yang bisa masuk ke live streamingnya kita. Kemudian tidak publik ini biasanya hanya orang-orang yang memiliki link saja yang bisa membuka video live streaming kita. Nah, kalau misalnya publik berarti semua orang bisa masuk dan dia akan terlihat di dashboard channel kita. Nah, selanjutnya untuk mengcopy stream key-nya, nah di bawah sini ada namanya default stream key. Nah, kita copy saja salin stream key-nya ini. Nah, ini sudah tersalin. Ketika kita klik salin, dia otomatis tersalin. Kemudian kita pastekan di sini. Kita bisa mengecek kode ini sama atau tidak dengan kode yang ada di sini. Caranya kita bisa klik tanda mata ini untuk mengecek kode di sini berapa. Kemudian di sini tinggal kita klik show seperti ini. Nah, nanti di sini kodenya berapa. Nah, ketika sudah selesai tinggal kita klik apply, kemudian kita klik OK. Otomatis ketika kita mulai start streaming, di OBS kita akan mengirimkan video ke YouTube channel kita. Nah, diusahakan untuk stream key-nya ini jangan sampai terpublik ke orang lain, karena bisa jadi nanti ketika kita buat konten atau ketika kita live streaming, orang lain mengambil gambar dari OBS-nya kita. Jadi konten yang sudah kita buat, orang lain pakai. Seperti itu. Nah, untuk live streaming di YouTube sudah berjalan. Nah, cara untuk live streamingnya kita tinggal masuk ke kontrol, kemudian start streaming. Nah, otomatis di sini nanti akan mulai CPU-nya kita akan terlihat berapa. Nah, berapa kilobyte per second pengirimannya dari OBS ke YouTube channel kita. Nah, di sini dia nanti langsung akan keluar. Nah, kebetulan kalau ini langsung live. Ketika saya klik start live, dia langsung live. Dan nanti ada juga ketika kita klik start streaming di OBS-nya. Nah, di sini dia tidak langsung live. Nah, cara buat live-nya kita tinggal di sini saja nanti live. Nah, di sini biasanya nanti kalau misalnya dia belum live, nah di sini nanti ada tulisan preview. Jadi kalau di sini masih ada tulisan preview, tinggal kita aktifkan saja live-nya. Nah, biasanya untuk durasi waktu dia tidak akan sama. Biasanya ada jeda. Jadi kalau misalnya di Zoom-nya atau di OBS-nya dia sudah sampai mana, nah di sini kadang durasi selisih waktunya itu bisa 2 sampai 3 menit. Jangan khawatir kalau misalnya di YouTube-nya kok lebih lambat dibanding yang ada di Zoom atau OBS-nya. Ya, karena apa? Karena di YouTube-nya juga butuh proses menunggu waktu jedahnya supaya ketika nanti di OBS atau Zoom-nya terputus, nah di sini masih tetap berjalan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mengalami kendala seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita langsung live. Nah, di YouTube sini bisa nggak kalau misalnya kita buat penjadwalan? Bisa. Caranya kita tinggal masuk ke kalender sini. Nah, nanti di sini akan ada untuk penjadwalan. Nah, kita tinggal klik ini saja untuk membuat
jadwal dari kita akan live-nya kapan. Tetapi tetap nanti kalau misalnya kita buat jadwal seperti ini, kita create atau kita pakai template yang sudah ada, nah nanti tetap ketika kita live streaming di sini, dia kita lihat dulu di sininya dia masih preview atau sudah langsung live. Jadi biasanya kalau misalnya pakai penjadwalan, kita live-nya biasanya manual. Jadi kita klik saja di sini nanti live. Nah, sekarang kita akan kembali ke OBS dan Zoom-nya. Kalau untuk live streaming mungkin hanya seperti itu saja. Nah, di sini sebelum acara berlangsung, biasanya saya memberikan hiburan ke peserta. Caranya dengan memberikan bumper atau video tayangan-tayangan untuk di awal atau di jeda waktu peserta menunggu berjalannya acara. Di sini saya buat skins baru saja. Di sini opening, saya buat opening. Kemudian saya pilih untuk videonya. Untuk video itu kita bisa ambil di media source. Kemudian klik OK. Kemudian di sini ada looping. Nah, looping ini ketika kita checklist dia akan berulang terus nanti videonya. Nah, kalau kita checklistnya hilangkan, dia hanya otomatis sekali saja. Nah, misalnya loopingnya saya jalankan, kemudian saya pilih videonya, misalnya bumpernya saya menggunakan lagu Indonesia Raya. Seperti ini. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian saya Ctrl F supaya dia di tengah. Nah, di sini audionya sudah berjalan, tetapi di zoom-nya kita cek dahulu. Di zoom-nya masih belum berjalan. Karena apa? Indikatornya dia masih kosong. Nah, sekarang kita setting seperti tadi. Caranya tinggal masuk ke Grigi ini, kemudian advance. Nah, kemudian di media source ini dia mononya masih belum ke checklist, kemudian di sini masih monitoring off. Nah, tinggal kita rubah ke monitoring and output. Nah, sekarang kita cek kembali di zoom-nya. Nah, di zoom-nya indikatornya sudah berjalan. Berarti audio yang ini sudah masuk ke peserta. Tetapi di perangkat kita biasanya masih belum ada suaranya. Nah, untuk mengeluarkan audio di perangkatnya kita, caranya kita tinggal masuk ke control panel, kemudian hardware and sound. Nah, kemudian di sound. Nah, kemudian masuk ke recording. Di sini kita lihat di line satunya dia sudah ada indikatornya. Tetapi dia masih belum keluar di perangkat kita. Nah, caranya ini tinggal klik kanan di line 1, kemudian pilih properties. Nah, kemudian masuk ke listen. Nah, listennya kita checklist, kemudian di sini kita rubah dari default menjadi, kalau misalnya kita mau mengeluarkan di speaker perangkat kita, ya tinggal pilih speaker perangkat kita. Kemudian tinggal klik apply. Tinggal klik OK. Nah, otomatis di perangkatnya kita nanti akan keluar suaranya. Jadi, itu cara untuk buat feedback. Jadi, kita buat jalur baru untuk keluar audio di perangkat kita. Ada hal yang harus kita ketahui ketika kita ingin merubah tampilan ini atau ketika kita ingin mengedit tampilannya, kita tidak mungkin mengeditnya langsung di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa masuk ke studio mode. Kemudian di sini nanti akan tampil dua layar. Yang pertama ada preview, yang kedua ada program. Nah, yang akan tampil di peserta yang mana? Yang akan tampil di peserta adalah yang program. Sedangkan yang preview ini hanya akan tampil di control room saja atau di OBS-nya saja. Nah, kita bisa rubah untuk yang preview ini ke skins tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak akan tampil di peserta, melainkan hanya tampil di control room. Misalnya saya ingin mengedit slide presentasi ini menjadi slide
dari PPT yang ada di control room. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan sampel untuk PPT-nya. Nah, cuman di sini saya tidak akan menggunakan mode slideshow. Karena apa? Karena ketika saya menggunakan mode slideshow, otomatis layar saya akan dipergunakan full screen. Jadi saya hanya akan mengcapture bagian ini saja. Nah, dan untuk mempermudah saya juga untuk ketika mengganti slide tertentu. Baik, di sini saya akan merubah untuk slide presentasinya ini. Caranya, saya tinggal masuk ke Windows-nya. Kemudian saya pilih saja, saya pindahkan ke PPT yang akan saya buat untuk slide presentasi. Nah, ketika seperti ini, otomatis nanti dia akan tampil di sini. Nah, kemudian untuk kursornya kita bebas. Jika kita ingin menggunakan kursor, kita centang saja. Tetapi jika kita tidak ingin menggunakan kursor, ini centangnya kita hapus saja seperti ini. Tapi ketika kita presentasi, seharusnya memang kursornya ini dia harus aktif supaya dapat terlihat di peserta. Nah, kita bisa klik OK. Nah, kemudian kalau ukurannya kita tinggal potong-potong saja sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Dan ini hanya cara untuk mengedit saja. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah skin, kita bisa langsung menambah skin seperti ini contohnya. Nah, dia tidak akan mengganggu jalannya acara karena apa? Karena ini itu hanya akan tampil di control room saja. Nah, ini saya hapus saja terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk buat supaya tampilan ini atau supaya kita mudah untuk menggantinya, kita bisa masuk ke view, kemudian klik multi view. Nah, otomatis nanti dia akan ada tampilan sama seperti tampilan switcher. Nah, di sini nih sudah sama saja, kita bisa mengganti-ganti slide-nya sesuai dengan kebutuhannya kita. Misalnya kita mau menampilkan yang ini. Dan kita mau menampilkan yang ini. Nah, ini kita bisa langsung untuk buat switcher secara virtual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke zoom-nya. Ketika kita menjadi control room atau ketika kita menjadi host, hal yang harus kita perhatikan adalah satu, ketika peserta mulai masuk atau sebelum acara, kita buat mute all terlebih dahulu, seperti ini, kemudian klik yes. Nah, gunanya ini untuk apa? Gunanya supaya kita dapat mengontrol audio-audio yang akan masuk. Jadi kalau misalnya ketika ada pembukaan, otomatis diusahakan tidak ada suara yang bocor atau tidak ada suara dari peserta-peserta lain. Jadi di mute all terlebih dahulu supaya kita gampang untuk memaintenance-nya nanti. Nah, ketika kita sudah mute all, selanjutnya adalah kita masuk ke security. Nah, kemudian untuk unmute. Nah, untuk unmute ini kita hilangkan checklistnya. Supaya ketika ada pemateri atau ada pembukaan, peserta tidak bisa membuka mikrofonnya. Jadi tidak ada suara bocor dari peserta atau tidak ada suara yang mengganggu untuk kelancaran atau ketertiban acara yang ada di Zoom-nya kita. Baik, demikian sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.